Oke, kita langsung bahas ya. Pemerintah Indonesia baru aja merombak total cara mereka membelanjakan uang negara. Ini perubahan yang gede banget, dan dampaknya bakal terasa ke pengusaha, birokrat, ya pada akhirnya ke kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih artinya semua ini? Pernah kepikiran nggak sih, anggaran negara itu kan triliunan rupiah. Nah, gimana caranya pemerintah belanja semua kebutuhannya? Mulai dari bangun jembatan, beli kertas buat kantor, sampai pesan makan siang buat rapat. Skalanya itu masif banget loh. Jawabannya ada di sistem yang namanya pengadaan publik. Gampangnya, anggap aja ini keranjang belanja terbesar se-Indonesia. Dan buku panduan buat pakai keranjang belanja raksasa ini baru aja ditulis ulang. Jadi, apa aja sih yang ada di dalam buku aturan baru ini? Yuk, kita lihat fondasi dari perubahan besar yang bakal mulai berlaku di tahun 2025 nanti. Nah, ini dia pusat dari semua perubahan. Peraturan Presiden atau biasa disebut Perpres nomor 46 tahun 2025. Dokumen ini bukan cuma tumpukan kertas ya. Ini adalah cetak biru yang bakal mengubah cara uang pajak kita semua dibelanjakan. Terus kenapa sih harus dirombak? Tentunya ini bukan perubahan asal-asalan. Pemerintah punya beberapa target besar. Pertama, mereka mau lebih banyak produk buatan lokal yang dibeli. Kedua, prosesnya harus lebih ngebut, nggak berbelit-belit. Ketiga, setiap rupiah yang keluar harus kasih dampak maksimal. Dan terakhir, bahkan belanja di level desa pun sekarang aturannya jadi lebih jelas. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu, apalagi buat para pemilik bisnis di seluruh Indonesia. Aturan baru ini bisa dibilang bawa angin segar yang luar biasa. Coba perhatikan baik-baik angka ini. 40%. Ini angka sakti di peraturan baru ini. Jadi, pasal 65 itu mewajibkan pemerintah buat mengalokasikan minimal 40% dari anggaran belanjanya khusus untuk produk dari usaha mikro dan kecil. Ini bukan lagi imbauan loh, tapi sebuah kewajiban. Tentu pertanyaannya, produk yang kayak gimana sih yang bakal jadi prioritas? Jawabannya adalah produk dalam negeri. Di pasal 66 definisinya jelas banget. Sebuah produk dianggap lokal kalau tingkat komponen dalam negerinya minimal 25% atau gabungan komponen plus manfaat perusahaannya nyampe 40%. Ini kayak tiket emas buat para produsen lokal. Dan masih ada lagi kabar baik buat melancarkan bisnis kecil. 50%. Menurut pasal 29, usaha mikro, kecil, dan koperasi sekarang bisa dapat uang muka sampai 50% untuk kontrak-kontrak tertentu. Ini solusi nyata banget buat masalah cash flow yang sering jadi penghambat mereka buat ambil proyek besar. Oke, jadi prioritasnya ke produk lokal. Itu udah jelas. Tapi gimana cara belinya? Nah, disinilah modernisasi prosesnya main. Memindahkan semuanya dari tumpukan map ke platform digital. Coba deh, mulai akrabkan diri sama istilah ini. E-purchasing. Intinya, ini adalah cara pemerintah belanja secara online lewat katalog digital. Jauh lebih cepat, lebih gampang dilacak, dan pastinya lebih efisien daripada cara manual yang lama. Dan tujuan akhirnya, seperti yang disebut di pasal 71, adalah memusatkan semua belanja ini di satu lokapasar atau e-marketplace. Coba bayangin kayak Amazon atau Tokopedia, tapi ini khusus buat kebutuhan pemerintah. Tujuannya? Jelas, biar semua orang bisa lihat prosesnya dan semua penyedia jasa punya kesempatan yang sama. Tentu saja, platform digital secanggih apapun nggak akan ada artinya tanpa integritas. Nah, karena itulah pasal 7 ini menetapkan aturan main yang fundamental buat semua yang terlibat. Ini bukan sekedar anjuran, tapi prinsip dasar. Kerja harus profesional, hindari konflik kepentingan, dan pastikan nggak ada celah buat pemborosan apalagi korupsi. Kita udah lihat detail-detail pentingnya. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa sih sebetulnya filosofi di balik semua perubahan ini? Nah, slide ini merangkum semuanya dengan pas banget. Kita lagi pindah dari dunia yang kaku sama aturan dan cuma nyari harga paling murah ke dunia baru yang lebih mentingin kecepatan, hasil yang sepadan sama harganya atau value for money, dan yang paling penting, pertumbuhan ekonomi lokal. Ini pergeseran besar dari birokrasi yang ribet ke transparansi digital. Jadi intinya buat Anda yang punya bisnis apa, sederhana, peluang pasarnya jadi jauh lebih besar, apalagi kalau Anda UMKM. Produk buatan dalam negeri Anda bakal jadi prioritas utama, cash flow Anda bakal lebih lancar karena uang mukanya lebih gede, dan pintu masuknya lebih terbuka lebar lewat marketplace digital. Dan buat Anda yang ada di pemerintahan, tugas Anda juga jadi lebih jelas. Anda sekarang punya mandat yang kuat untuk memberdayakan bisnis lokal. Anda punya panduan yang gamblang untuk belanja secara digital. Anda punya pedoman etika yang kokoh, dan yang terpenting, keberhasilan Anda sekarang diukur dari nilai yang dihasilkan, bukan cuma dari seberapa murah Anda bisa menawar harga.
Pada akhirnya, semua aturan ini mengerucut ke satu pertanyaan besar. Di atas kertas, peraturannya udah kelihatan ideal banget. Tapi pertanyaannya, apakah implementasinya nanti benar-benar bisa mengubah mesin belanja triliunan rupiah ini jadi pendorong utama ekonomi lokal dan menciptakan arena persaingan yang sehat untuk semua? Nah, itulah yang akan kita saksikan bersama-sama.